lebih dari 1 juta orang itu tidak pernah masuk ya di dalam buku pelajaran sekolah gitu. Kita nggak pernah dengar apapun gitu ya mengenai pembunuhan massal gitu. Padahal kalau dihitung saja di atas kertas gitu, hampir tidak ada keluarga di Indonesia ini yang tidak terkena imbasnya gitu, secara langsung maupun tidak langsung gitu. Artinya tidak ada keluarga yang sama sekali tidak terpengaruh gitu, entah ada saudaranya, sepupunya atau di dalam keluarga itu yang menjadi korban gitu. Tapi pengaruh yang lebih mendasar sebetulnya gitu, dan saya kira ini yang paling serius, efek teror ya yang diciptakan oleh Orde Baru terhadap masyarakat dengan pembunuhan itu gitu. Dengan kata lain, kalau ada orang coba berpikiran lain, coba berpikiran merdeka, pembunuhan massal ini kayak menjadi semacam rujukannya. Inilah yang akan terjadi ya seandainya orang mencoba melawan kekuasaan Orde Baru. Jadi efeknya saya kira mendalam gitu. Hal lain yang juga serius bahwa mesti diingat, pembunuhan massal ini berakibat korbannya gitu ya. Korbannya itu adalah satu segmen yang sangat signifikan dari intelektual Indonesia gitu. Ya, puluhan ribu gitu orang yang menjadi korban tuh, misalnya di UGM gitu, separuh kampusnya itu habis pada masa itu, entah karena orangnya itu dibunuh, entah karena ditangkap kemudian dibuang dan lain-lain gitu ya. Banyak jurusan yang tiba-tiba defisit ya, kekurangan pengajar gitu ya. Sama halnya dengan pendidikan di sekolah-sekolah gitu. Ada studi menarik di Jawa Tengah, di Klaten gitu ya, bahwa guru-guru itu begitu banyaknya yang ditangkap, begitu banyaknya yang dihilangkan, sehingga sekolah-sekolah sempat kekurangan tenaga pengajar gitu ya. Dan itu skalanya nasional ya, bukan cuma di beberapa daerah gitu. Jadi dampaknya saya kira mendalam. Haji Misbah ya, seorang Islam tulen tapi juga seorang komunis tulen gitu. Dan dia hidup pada tahun 20-an sampai akhirnya dia dibuang ke Manokwari ya. Tetapi tokoh seperti Misbah ini tidak satu ya. Ada Haji Datuk Batuah, ya, ada Haji Ahmad Khatib di Banten gitu. Yang semuanya adalah ya haji ya, orang yang menjalankan Islam dengan tekun gitu, dengan taat, tapi pada saat bersamaan punya visi sosial gitu, yang mengutamakan keadilan sosial dan kesetaraan ya. Jadi sebetulnya kalau lihat di dalam sejarah Indonesia, pemisahan ketat antara Islam dan komunisme dan paham-paham modern lain tuh tidak terjadi gitu ya. Nah, Orde Baru mengatakan bahwa ini musuh abadi karena hanya dengan begitulah dia mungkin memobilisasi kebencian terhadap orang-orang komunis di kalangan Islam ini gitu. Dia juga bilang nanti ada perbedaan antara sosialis dengan komunis, ada perbedaan macam-macam. Pokoknya intinya adalah bagaimana membuat komunisme sebagai sebuah arus pemikiran itu terkucil di dalam sejarah gitu. Dan untuk itu dia akan melakukan apa saja gitu. Orde Baru akan melakukan apa saja gitu untuk menunjukkan itu, menjadikannya dalam tanda kutip fakta gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, periksa tidak perlu menjadi ahli sejarah sebetulnya gitu ya. Tapi dengan sedikit saja membaca tulisan-tulisan di masa itu kita bisa lihat kok. Bukan hanya Soekarno gitu. Bukan hanya Soekarno gitu yang pikirannya itu banyak sekali bersinggungan dengan pemikiran kiri ya, komunis khususnya gitu ya. Jadi buat saya sama seperti banyak propaganda Orde Baru yang lain, itu nggak ada dasarnya ya, pemisahan yang tegas antara Islam dan komunis. Di sisi lain mesti kita akui bahwa hubungan di antara Islam dan komunisme juga nggak selalu kompak gitu ya. Maksudnya bukan tidak ada pertentangan, banyak sekali pertentangan yang muncul dan saya kira itu mewarnai pergerakan nasionalis, pergerakan kemerdekaan itu dari awal sampai tahun 40-an dan bahkan sesudahnya gitu ya. Ada banyak sekali pertarungan politik yang terjadi di antara ini gitu, dan saya kira upaya Soekarno untuk mempersatukan itu tercermin mulai dari tahun 20-an ketika dia menulis tentang Nasakom dan sekali lagi membuat pemerintahan persatuan
pada tahun 60-an gitu. Dasarnya dia berdiri itu karena melakukan manipulasi sejarah. Dimulai tentunya dengan peristiwa G30S ya, gerakan 30 September yang ceritanya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa peristiwa itu adalah ya, kudeta oleh PKI gitu, dan kita tahu bahwa itu sama sekali tidak betul ya. Tidak ada dasar untuk mendukung argumentasi itu, dan sebetulnya di dalam studi-studi yang ada selama ini persoalan itu juga sudah cukup jelas terlihat gitu. Tapi ya alasan kenapa Orde Baru sangat berkepentingan untuk mengontrol pemahaman masyarakat mengenai sejarah ya karena basis legitimasinya hanya itu gitu ya. Orde Baru ketika dia muncul adalah menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunis. Itu klaim yang dia pakai gitu. Kenapa dia bisa melakukan pembunuhan begitu banyak orang, kenapa melakukan pembersihan di mana-mana, bahkan seluruh birokrasi akhirnya Soekarno terpinggir. Alasannya adalah untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunis. Jadi sangat masuk akal kemudian gitu ketika harus menguasai pikiran orang banyak. Titik tumpunya itu, titik pijaknya itu adalah PKI gitu. Dengan menginjak PKI gitu, maka seluruh narasinya mengenai sejarah itu jadi dibenarkan gitu ya. Dan memang menarik kalau misalnya lihat wacana Orde Baru tentang sejarah ya, ada banyak sekali kontradiksi gitu. Mereka begitu menggebu-gebu ya, menggambarkan peristiwa 65, peristiwa Madiun 48 gitu sebagai apalah kudeta komunis atau pokoknya perbuatan buruk dari Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, kebingungan ketika harus menghadapi pemberontakan 26 gitu. Jadi pemberontakan 12 November 26 mau digambarkan seperti apa gitu. Kalau mau dianggap sebagai pemberontakan komunis itu pemberontakan yang benar kok. Itu melawan kolonialisme. Jadi bagaimana sebuah pemberontakan terhadap kolonialisme juga mau dianggap kesalahan gitu. Nah, narasinya kita bisa lihat dalam banyak sekali bagian itu bolongnya kelihatan gitu ya, justru karena itu ya, justru karena mereka mencoba meniadakan ya peran dari gerakan kiri komunis di dalam sejarah Indonesia gitu, dan harga yang mesti mereka bayar ya itu dengan masuk terjebak dalam kontradiksi semacam itu gitu ya. Dari segi produksi pengetahuan sejarah itu dari hulu sampai hilir ya itu dikuasai oleh Orde Baru gitu, dan ada banyak produk-produk lain misalnya seperti museum, film, terus juga drama. Dulu di sekolah-sekolah tuh pelajaran PSBB ya, jadi pelajaran sejarah perjuangan bangsa itu ada sosiodrama namanya gitu ya. Jadi mana anak-anak tuh harus mementaskan cerita yang dibuat oleh Orde Baru sendiri mengenai kekejaman di Lubang Buaya gitu. Kita tahu dari banyak studi seperti studi terhadap visum ya, para korban, para jenderal yang dibunuh itu, bahwa cerita yang dibuat oleh Orde Baru dan kemudian menyebar itu tidak betul gitu ya. Bahwa jenderal tidak ada yang dipotong kemaluannya, matanya tidak dicungkil gitu. Tapi di sekolah-sekolah murid bukan hanya diminta menghafal tetapi bahkan memerankan gitu ya peristiwa penculikan jenderal dan penyiksaan yang dilakukan itu gitu. Jadi produksi pengetahuan menurut istilah saya itu dari hulu sampai hilir betul-betul dikendalikan. Dan seandainya ada tafsir yang alternatif sifatnya, yang digunakan ya mekanisme pelarangan ya, jadi represi gitu. Bukunya dilarang, kadang-kadang pengarangnya juga penulisnya diperiksa, ya, ditangkap, kalau perlu dipenjarakan, dan yang jelas di ruang publik ya tidak ada kesempatan bagi orang untuk mengemukakan pikirannya sendiri gitu ya. Apalagi kalau itu bertentangan dengan penguasa Orde Baru gitu. Jadi mesin-mesin yang digunakan tuh mulai dari pendidikan sampai kepada peralatan represif itu tadi gitu. Lain bukan karena kecelakaan sejarah gitu ya, tapi karena memang diupayakan gitu.
Karena dimensi ini hilang sama sekali ya, dari pelajaran sejarah gitu ya. Orde Baru lagi-lagi di sini punya peran ya. Jadi sejarah yang jelas sejarah revolusi oleh Orde Baru diganti istilahnya dengan perang kemerdekaan gitu ya. Jadi pertama ada dua hal yang ingin dikatakan ya, mengabaikan dimensi revolusi, artinya satu perubahan sosial yang sifatnya total gitu. Dan kedua mengutamakan perang gitu. Perang yang artinya memperbesar peran militer dibandingkan sipil. Sementara dalam revolusi ini sebetulnya semua unsur terlibat gitu. Semua unsur terlibat. Dan ini ada hubungannya nanti ya dengan peristiwa Madiun antara pemisahan TNI dengan TNI masyarakat ya, pada tahun 47-48 yang kemudian berdampak ya pada pergolakan politik ya, di Solo maupun Madiun. Jadi segera setelah proklamasi, pemuda mulai mengambil tindakan ya, mengklaim ya, ruang-ruang, mengklaim mengambil alih gedung dan segala macam gitu ya. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan untuk menegakkan republik gitu ya. Dan yang menarik sebetulnya kalau kita lihat sejak awal itu September Oktober 1945 pun sudah ada reaksi gitu ya. Syahrir misalnya menulis ya, mengkritik pemuda yang terlalu bersemangat, terlalu bergelora, tapi melupakan adanya dimensi internasional. Nah ini yang dia sebut gitu. Dia melupakan ada dimensi internasional dan cukup jelas di situ dia mengatakan sebetulnya bahwa Indonesia ini republik agar bisa tegak gitu harus mendapat dukungan internasional, dan dalam ini melihat kekuatan yang dominan ya itu Amerika Serikat gitu. Jadi sebetulnya di kalangan elit republik pada saat itu ada kesadaran cukup kuat gitu ya bahwa mereka harus bisa mendapat dukungan dari Barat ya. Dalam pertarungan dengan Belanda gitu, hal itu sangat masuk akal gitu ya, karena untuk memperkecil legitimasi Belanda, mereka ingin mendapat dukungan dari orang-orang dari negara-negara yang berada di dalam pihak yang sama pada saat Perang Dunia Kedua gitu ya. Belanda seperti kita tahu diselamatkan oleh sekutu ya ketika diduduki oleh Jerman gitu. Nah jadi ada konteks itu satu. Dan Indonesia menjadi salah satu situs yang penting ya bagi kekuatan-kekuatan yang saling bersaing ini, karena strategis besar dan juga ada konteks pemerintahan baru gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya lihat dari perspektif Amerika misalnya gitu, adalah bagaimana memastikan bahwa Indonesia tidak akan jatuh ya, ke tangan musuhnya, yaitu Uni Soviet gitu. Dan saya kira sekalipun masih jadi perdebatan apakah pertemuan Sarangan itu terjadi atau tidak, kalau ya pertemuan itu sendiri terjadi, tapi apakah ada dokumen yang namanya Red Drive Proposal atau tidak, terlepas dari detail sejarah itu, saya kira kecenderungan umumnya jelas gitu bahwa Amerika memang ingin Indonesia yang tidak didominasi oleh kekuatan kiri gitu. Itu saya kira terang gitu ya. Ada atau tidak adanya dokumen itu ya, dokumen Red Drive Proposal itu. Dan jelas secara aktif sejak tahun 40-an Amerika berusaha ya mempengaruhi politik dalam negeri itu. Jadi konteks internasional saya kira kuat ya, pengaruh dari negara-negara yang terlibat di dalam perang dingin di sini kuat ya. Uni Soviet juga sebetulnya ya. Jadi bukan hanya Amerika tapi Uni Soviet juga ya punya minat ya sangat besar terhadap Indonesia gitu ya. Dan jelas juga ingin mempengaruhi perkembangan politik di sini gitu. Tapi Amerika karena Komisi 3 Negara, karena perannya di dalam perjanjian perundingan antara Indonesia dengan Belanda gitu, punya posisi politik yang jauh lebih kuat itu dan kesempatan yang jauh lebih lebih luas ya untuk mempengaruhi politik ini secara langsung gitu. Ya dan bagi Belanda sebetulnya gitu ya, perpecahan di dalam republik ya, itu tentu akan menguntungkan. Dan kita lihat ya nanti dalam peristiwa Madiun, September itu terjadi, Desember agresi gitu ya, karena dia tahu pasukan-pasukan
sedang terlibat di dalam konflik internal gitu, dan mereka justru melakukan serangan tanpa ada pembatasan ya dari negara-negara lain yang semestinya menengahi gitu. Jadi itu menunjukkan gitu ya bagaimana kekuatan-kekuatan global ini berperan ya di dalam proses sejarah itu.